Ya, Shalom, Under Grace Peoples. Berjumpa dengan gue, Grace, Unlimited and Encouragement. Anugerah tak terbatas dan memberikan kita dorongan dalam hidup ini. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, saya mau sampaikan kepada saudara tentang berkat suara sangkakala. Berkat suara sangkakala. Nah, ada apa dengan suara sangkakala ini, saudara? Di masa yang akan datang di kitab Wahyu, di sana ada the seven seal, 7 meterai and the golden censer. Wah. Ketika Tuhan membuka meterai yang ketujuh, itu terjadilah kesunyian di surga selama setengah jam. Ya, kita membaca di kitab kitab Wahyu pasal yang ke-8, saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga di sana berbunyi demikian. Ketika dia membuka meterai yang ketujuh, terjadilah kesunyian di surga selama setengah jam. Lalu aku melihat, kata Yohanes, ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim yang telah diberikan 7 sangkakala. Jadi ada malaikat di hadapan Tuhan, lalu diberikan 7 sangkakala. Datanglah malaikat yang lain berdiri di atas mezbah dan memegang pedupaan emas. Kepadanya telah diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Nah, kita melihat sekarang the seven trumpet. The seven trumpet. The seven trumpet, para malaikat ketika meniup sangkakala, Wahyu 8 ayat ke-6, ketujuh malaikat memegang ketujuh sangkakala itu mempersiapkan diri untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Terjadilah sangkakala dibunyikan, terjadi apa? Di sana terjadilah hujan es dan api yang bercampur dengan darah, semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka sepertiga pepohonan dan semua rumput hijau musnah terbakar. Ada satu bencana di bumi ketika sangkakala dibunyikan. Wah, ini sangkakala penghukuman ini, saudara. Kemudian di ayat yang berikutnya, saudara, ini sih sangkakala yang kedua dibunyikan. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Ada suara seperti gunung besar terbakar oleh api dilemparkan ke laut. Maka sepertiga laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari ciptaan-ciptaan yang bernyawa yang ada di laut, dan sepertiga kapal-kapal pun hancurlah. Jadi sangkakala itu dibunyikan, malah ada bencana. Yang kedua ada kematian. Wah, ada bencana, ada kematian. Mari kita lihat sekarang malaikat yang ketiga dengan suara sangkakalanya. Dikatakan di sana, saudara, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Sebuah bintang besar terbakar seperti obor jatuh dari langit. Dan ia jatuh di atas sepertiga sungai-sungai di atas sumber-sumber air. Nama bintang itu Absinthus. Dan sepertiga air itu berubah menjadi pahit. Banyak orang yang mati karena air yang telah menjadi pahit itu. Sangkakala yang ketiga dibunyikan, ada kematian, yaitu air menjadi pahit. Ada kematian lagi. Nah, sekarang ayat yang berikutnya di Wahyu pasal yang ke-8 ayat 12 dan 13, di sana malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari benda-benda itu menjadi gelap dan sepertiga dari siang menjadi tidak terang. Begitu pula dengan malam. Kemudian aku melihat dan mendengar ada malaikat yang terbang di tengah langit itu berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah bagi mereka yang tinggal di bumi karena bunyi sangkakala dari
ketiga malaikat yang tersisa akan segera meniup sangkakalanya. Jadi saudara, malaikat yang keempat ini membunyikan sangkakala, di sana terjadilah satu kegelapan. Kegelapan, saudara. Malaikat yang ketiga, air pahit, air menjadi pahit. Racun, semua orang minum jadi mati. Jadi malaikat pertama meniup sangkakala, terjadi bencana. Malaikat kedua meniup sangkakala, terjadi kematian. Malaikat ketiga meniup sangkakala, air menjadi pahit, semua orang minum mati. Racun, saudara. Malaikat yang keempat meniup sangkakala, ada kegelapan. Bagaimana dengan dengan malaikat-malaikat yang berikutnya, saudara? Di pasal yang ke-9 dikatakan, saudara, malaikat yang kelima meniup sangkakala, lalu aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci lubang jurang tanpa dasar. Ia membuka lubang jurang tanpa dasar itu, dan asap membubung dari asap itu tengku yang besar, matahari dan angkasa pun menjadi gelap karena karena asap dari lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke bumi, dan mereka yang diberikan kekuasaan seperti kuasa yang dimiliki oleh kalajengking di bumi. Dan belalang-belalang itu, saudara, kepada mereka dikatakan, kepada belalang-belalang itu, ya, ini di ayat yang ke-4, saya tuliskan di sana, 4, 5, dan 6. Kepada mereka dikatakan agar jangan merusak rerumputan di bumi, ataupun segala yang hijau, ini belalang-belalang tadi, saudara, ataupun semua pepohonan, melainkan hanya orang yang tidak memiliki materai Elohim di dahinya. Tetapi mereka tidak diberi kuasa untuk membunuhnya, melainkan hanya untuk menyiksa. Ada penyiksaan, menyiksanya selama 5 bulan. Dan siksaan itu mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Pada hari-hari itu manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari daripada mereka. Surah sangkakala yang kelima itu dibunyikan ada penyiksaan. Terjadi satu penyiksaan. Kemudian, saudara, sekarang kita lompat melihat sangkakala yang berikutnya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, Wahyu pasal 9. Malaikat yang ke-6 meniup sangkakala, lalu aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Elohim yang berkata, malaikat yang ke-6 memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat itu di sungai Efrat yang besar itu. Nah, kemudian ayat yang ke-15 sana dikatakan, keempat malaikat yang dilepaskan itu mereka telah dipersiapkan untuk jam dan hari, bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Jadi ada pembunuhan, kematian, pembunuhan, ada ada kematian. Waktu aku mendengar bahwa jumlah bala tentara berkuda itu ada 200 juta. Wah, 200 juta yang membunuh karena kuda-kuda itu. Wah, ini kok sangkakala ini mengerikan ya, saudara ya. Ini bagaimana nih? Apa yang terjadi ini? Ada malaikat-malaikat yang lain, dan sekarang kita akan melihat, saudara, sangkakala yang ke-7 di Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, saudara. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Pada waktu bunyi sangkakala dibunyikan, nah ini, sebentar, saya tampilkan ini di layar yang di Zoom dan di YouTube.
Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh akan segera ditiup. Rahasia Elohim harus digenapi seperti yang telah dia sendiri beritakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Lalu suara yang telah aku dengar dari surga itu berbicara lagi kepadaku dan berkata, pergilah, ambillah kitab kecil yang telah terbuka dari tangan malaikat yang sedang berdiri di atas laut dan di atas darat itu. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, maka aku pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, berikanlah kitab kecil itu kepadaku. Lalu ia berkata, ambillah dan makanlah. Lalu ia memahitkan perutmu, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Kemudian aku mengambil kitab kecil dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi ketika aku memakannya perutku menjadi pahit. Dan ia berkata kepada aku, engkau harus bernubuat lagi atas banyak kaum, bangsa, bahasa, dan raja. Nah, saudara, ini bicara tentang satu penghakiman. Jadi saudara, 7 sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat di kitab Wahyu. Sangkakala pertama ditiup, terjadi bencana di muka bumi. Sangkakala kedua ditiup oleh malaikat kedua, terjadi kematian di bumi. Sangkakala yang ketiga ditiup oleh malaikat yang ketiga, terjadi ada racun di bumi, air jadi pahit, orang banyak yang mati. Sangkakala keempat dibunyikan, ada kegelapan terjadi di bumi. Sangkakala kelima dibunyikan, ada penyiksaan di bumi. Sangkakala keenam dibunyikan, ada pembunuhan di bumi. Sangkakala 6 dibunyikan oleh sangkakala ketujuh, oleh malaikat yang ketujuh, ada penghakiman. Saya beritahu, semua bunyi sangkakala di kitab Wahyu adalah itu sangkakala murka Tuhan atas bumi karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja, adalah Juru Selamat. Mereka menentang Sang Mesias. Sangkakala-sangkakala ini dibunyi adalah satu peringatan kepada mereka bahwa tidak ada keselamatan kecuali Yesus Kristus, Sang Anak Domba itu. Tapi jangan takut dengan kitab Wahyu. Sekali lagi, saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab berkat. Jangan takut dengan adanya bunyi sangkakala di kitab Wahyu. Itu adalah sebuah terjadi bencana, kematian, racun, kegelapan, penyiksaan, pembunuhan, penghakiman. Jangan takut itu semua. Sebab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ini ada kabar baik. Supaya ini mengubahkan kutuk ketakutan saudara untuk memberkati saudara. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, serta memelihara segala sesuatu yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi berbahagialah ia membaca kitab Wahyu dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan kitab Wahyu dan memeliharanya. Jadi harusnya kita berbahagia dan bersuka cita. Kenapa? Ini bicara tentang Yesus Kristus. Kitab Wahyu itu diwahyukan oleh Yesus Kristus. Di kitab Wahyu pasal yang pertama dikatakan, Wahyu pasal pertama bagian yang pertama dikatakan Wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu itu adalah pewahyuan dari Yesus Kristus. Ini milik Tuhan. Dan diberkatilah, berbahagialah, bless mereka yang membaca dan mereka yang bless gitu ya, makarios, bless, happy. Mereka yang membaca dan mereka yang mendengarkan dan melakukan. Saudara, jadi kalau saudara mau dengar bahwa sangkakala berbunyi di kitab Wahyu, itu adalah sangkakala pertama, bencana, kematian, racun, kegelapan, penyiksaan, pembunuhan, penghakiman. Ayat-ayat ini tidak ditujukan langsung kepada saya dan saudara, kepada gereja. Ini ditujukan kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Saya dan saudara, kita diselamatkan Yesus Kristus. Saya beritahu saudara, murka ini tidak ditujukan kepada saya dan saudara. Saudara dan saya, sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-9, di sana dikatakan begini, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Lihat saudara, murka anak domba telah terjadi dengan bunyi sangkakala dibunyikan,
itu ada bencana, kematian, penyiksaan, dan seterusnya. Tetapi 1 Tesalonika 5 ayat ke-9 kabar baiknya, sebab Elohim, Tuhan memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus kita terima keselamatan. Jadi kalau dia murka itu tidak ditujukan saudara. Karena Tuhan tidak memilih kita untuk ditimpa murka. Katakan bersama saya, aku dipilih Tuhan untuk tidak ditimpa murka dalam Yesus Kristus. 1, 2, 3. Aku dipilih Tuhan untuk tidak ditimpa murka dalam Yesus Kristus. Dan saya mau sampaikan kepada saudara berkat dari suara sangkakala ini. Sangkakala yang di sana di kitab Wahyu tidak ditujukan kepada gereja saat ini. Karena suara sangkakala di sana, saudara, itu adalah suara-suara sangkakala berupa itu suara sangkakala dibunyikan itu berupa apa? Bencana. Sangkakala yang pertama. Sangkakala kedua, kematian. Sangkakala ketiga, racun, air pahit diminum, orangnya dimati. Itu suara sangkakala yang keempat, kegelapan menutupi bumi, penyiksaan, pembunuhan, penghakiman. Ini tidak ditujukan kepada kita. Ayo kita melihat grace unlimited, grace yang unlimited grace, anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Berkat suara sangkakala saya dan saudara itu ada di sini. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-52. Karena ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul anugerah bagi bangsa-bangsa selain Yahudi, gereja bagi kita, yaitu dikatakan begini, dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal dan kita semua akan diubahkan. Yang pertama, berkat suara sangkakala itu bagi kita adalah itu suara kebangkitan. Suara sangkakala itu suara kebangkitan. Kebangkitan daripada orang percaya dibangkitkan dengan tubuh yang kekal bertemu dengan Yesus selamanya. Jadi kalau saudara hari ini mendengar suara sangkakala, itu suara kebangkitan saudara. Saudara, imanmu biarlah dibangkitkan. Oh, Yesus membangkitkan aku. Bangkitlah imanmu. Bangkitlah pengharapan saudara. Bangkitlah imanmu kepada Yesus. Pengharapanmu itu bangkit. Iman dan pengharapanmu. Katakan amin. Ayo katakan bersama saya. Suara sangkakala bagiku adalah suara kebangkitan dari iman dan pengharapanku. 1, 2, 3. Suara sangkakala bagiku adalah suara kebangkitan daripada iman dan pengharapanku pada Yesus. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, maka imanmu tidak sia-sia. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, maka pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Ini dia suara sangkakala bagi kita. Suara sangkakala, ketujuh suara sangkakala di kitab Wahyu itu tidak ditujukan kepada kita gereja secara langsung, saudara. Itu kepada umatnya di akhir zaman nanti ketika mereka menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Mereka akan alami kemenangan saat Yesus datang. Tapi hari ini kita yang telah diselamatkan, dipilih Tuhan, tidak ditimpa murka. Kalau engkau mendengar suara sangkakala, itu suara kebangkitan dari imanmu. Engkau mendengar suara sangkakala, itu suara kebangkitan daripada pengharapanmu. Kenapa, saudara? Karena gini, suara sangkakala itu ya, suara sangkakala itu kan ada 4. Sefarim, Teruah, Tekiah, dan Tekiah Gedolah. Suara sangkakala atau suara trompet, Sefarim, itu tiupan shofar yang pendek tapi terputus-putus. Gitu. Berdurasi sekitar 3 detik. Ini menyatakan deklarasi saat perang, keinginan Tuhan. Deklarasi. Jadi kalau kau mendengar suara sangkakala, engkau boleh mendekat kepada Tuhan. Karena di perjanjian lama, ketika suara sangkakala dibunyikan, saudara, itu ketika di Sinai, suara sangkakala berbunyi, umat Tuhan tidak boleh mendekat ke Gunung Sinai karena ada Tuhan, ada Yahweh hadir.
Tapi hari ini oleh darah Yesus, engkau dilayakkan, dikuduskan, suara sangkal berbunyi. Artinya, ayo boleh kau mendekat kepada Tuhan. Sefarim dibunyikan. Itu suara tanda kedekatan kita kepada Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Itu deklarasi keinginan Tuhan. Sefarim dibunyikan. Artinya ketika suara sangkala dibunyikan, saudara, oh Tuhan aku ingin mendekat. Segeralah datang kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan takut dengan suara sangkakala. Yang kedua, suara sangkakala itu ada suara teruah. Teruah itu artinya, teruah itu ya, itu eh, biasanya itu suara bahwa tanda Tuhan hadir, gitu ya. Teruah itu kayak alarm peringatan. Tanda Tuhan hadir. Wih, Tuhan hadir. Suara sangkakala dibunyikan. Saudara, kalau kau dengar suara sangkakala, oh Tuhan hadir. Bukankah hari ini Christ in you? Kristus di dalam saudara. Itu kalau dengar suara sangkakala, berkatnya adalah engkau diingatkan Kristus hadir dalam dirimu. Katakan bersama saya, bila aku dengar suara sangkakala, aku yakin Tuhan hadir di dalamku. Katakan amin. Ada sebuah, kan ada lagu pujian kita. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Semua orang, gimana ya lagunya? Saya lupa. Ku mau di sana saat Tuhan datang. Ku mau di sana. Wah, nyanyi malah lupa. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala. Suara sangkakala Tuhan yang terbunyi bagi kita adalah suara di mana untuk menyadarkanmu Tuhan hadir dalam diriku. Katakan amin. Tuhan hadir dalam dirimu. Katakan bersama saya, Tuhan hadir dalam hidupku. Kristus di dalamku. Ada suara sangkakala yang ketiga namanya tekiyah. Tekiyah ini tiupan panjang, utuh, terus-menerus. Itu artinya maknanya Tuhan hadir untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran ada di situ. Bukankah darah Kristus tercurah membenarkan saudara? Hari ini saudara itu alami kebenaran Tuhan. Kalau engkau mendengar suara sangkakala, berkatnya adalah, oh imanmu mesti bangkit. Aku dibenarkan. Supaya aku tidak berdosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Aku orang benar, aku orang benar. Ngerti, katakan amin. Suara sangkakala itu suara kebenaranmu bahwa engkau telah dibenarkan oleh Tuhan. Suara sangkakala juga ada suara yang namanya tekiyah gedola. Ini menyatakan kepenuhan kemuliaan Tuhan. Tekiyah gedola. Itu biasanya dibunyikan, disuarakan saat ibadah. Dan gitu kan saat ibadah. Itu tanda kehadiran Tuhan. Di saat menyatakan kepenuhan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu bersamamu loh saudara. Bukan berdasarkan kau kudus atau oleh kau kudus oleh perbuatanmu atau tidak. Karena kau kudus itu oleh perbuatan Yesus, bukan oleh perbuatan. Oleh karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Katakan amin. Jadi suara sangkakala itu adalah yang pertama, berkat suara sangkakala itu adalah itu suara kebangkitan dari imanmu. Oh Tuhan hadir. Oh aku telah dibenarkan Tuhan. Oh Tuhan itu rindu sama aku. Aku mau mendekat kepada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, doa intimasi pribadiku. Itu berkat kebangkitan. Itu suara kebangkitan. Yang kedua, yang terakhir, saudara, suara sangkakala itu 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Ayo kita membacanya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Di sana dikatakan begini. Saat penghulu malaikat berseru dan suara dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ketika orang mati bangkit, hidup kan berarti. Bukan cuma kebangkitan. Yang kedua, suara sangkakala ditiup
suara sangkakala itu adalah suara daripada ke tanda ada Yesus. Karena apa? Suara sangkakala ditiup, Tuhan turun dari surga. Tuhan hadir menjemput kita, Maranatha. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, diangkat bersama ketemu Yesus. Artinya suara sangkakala adalah suara tanda ada Yesus. Berkat suara sangkakala yang pertama, itu suara kebangkitan iman dan pengharapan kita. Yang kedua itu suara tanda ada Yesus. Katakan bersama saya, bila aku mendengar suara sangkakala, itu adalah tanda bahwa ada Yesus hadir dalam hidupku. Engkau diingatkan ada Yesus hadir di dalam hidupmu. Yesus Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara. Dan Yesus datang untuk membawa kebangkitan, membawa keselamatan, pengampunan, pemulihan, kesembuhan. Yesus datang bukan untuk menghakimimu, karena dosamu sudah dihakimi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Suara sangkakala di kitab Wahyu, itu sangkakala pertama ditiup malaikat, itu suara bencana terjadi di bumi. Itu suara kematian terjadi di bumi. Suara sangkakala kedua. Sangkakala ketiga dibunyikan, itu racun, banyak yang mati minum air pahit. Suara sangkakala yang keempat di kitab Wahyu dibunyikan, itu suara kegelapan terjadi. Yang kelima penyiksaan, keenam pembunuhan, lalu penghakiman. Tapi ini semua tidak ditujukan langsung kepada saudara. Ada suara sangkakala yang ditujukan kepada gereja, yaitu ketika sangkakala berbunyi terjadi kebangkitan atas orang mati. Kalau hari ini kau mendengar suara sangkakala, itu tandanya Tuhan ingin membangkitkan iman dan pengharapanmu kepada Yesus. Yang kedua, suara sangkakala itu berbunyi tanda Yesus datang, artinya sedang mengingatkan kita. Kalau hari ini kita dengar suara sangkakala, artinya engkau sedang diingatkan, ada Yesus untuk masalahmu, ada Yesus untuk pergumulanmu, ada Yesus untuk sakit penyakitmu, ada Yesus untuk engkau dapatkan jalan keluar. Percaya, katakan amin. Suara sangkakala adalah suara yang membangkitkan iman pengharapan kita. Suara sangkakala adalah suara daripada tanda, oh Yesus selalu besertaku. Saudara, ada katanya yang meniup sangkakala itu tidak bisa semua orang. Hanya orang tertentu, tapi anak kecil bisa. Buktinya, anak saya bisa, saudara, meniup sangkakala. Ini ya, saya perlihatkan anak saya meniup sangkakala. Ini anak saya yang paling kecil Siva, ketika meniup sangkakala itu begini. Mantap ya. Sekali lagi. Kelihatan enggak, saudara? Itu anak saya yang paling kecil. Siva bisa meniup sangkakala. Mantap ya. Katanya Pak Gunarto, mantap ya. Sekarang anak saya yang besar, Hova, itu bisa meniup sangkakala, saudara. Ini dia. Kelihatan enggak? Nah, ini. Tekan toh. Tonnya 2 toh. Pelan lagi. Nah, itu. Tekan toh. Tonnya 2 toh. Pelan lagi. Katanya yang bisa niup sangkakala itu adalah orang yang bisa niup sangkakala itu kalau hatinya itu polos, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada sakit hati atau apa-apa. Ya itu yang mereka yang lebih tahu lah.
Ini Pastor Gunarto ya dari Bogor Sentul ini yang lebih tahu. Tapi saya cuma mau sampaikan kepada saudara, suara tiupan sangkakala yang nanti terdengar adalah suara sangkakala dari malaikat di surga yang akan, jadi dua anak saya bisa meniup sangkakala semua, saudara. Suara tiupan sangkakala itu adalah bagi kita yang pertama adalah suara tanda kebangkitan, supaya imanmu bangkit, harapanmu bangkit, bukan berdasarkan apapun yang ada di dunia ini, tapi karena Yesus mau engkau selalu menjadi orang beriman dan berpengharapan. Yang kedua, suara sangkakala itu adalah suara tanda engkau diingatkan, ada Yesus, kau nggak sendirian. Sangkakala nanti terakhir berbunyi, kita dibangkitkan ketemu Yesus. Tapi hari-hari ini kalau kita mendengar suara sangkakala itu tanda, memberimu tanda, oh Yesus bersama. Dalam nama Yesus, kau diberkati malam hari ini. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.